Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nursani, jurusan S1 PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 85916998. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA tentang arus dan tegangan listrik. Adapun alat dan bahannya adalah 1. Kawat tembaga, 2. Kawat besi, 3. Karet penghapus, 4. Kayu, 5. Sendok perak, 6. Grafik pada mata pensil, 7. Kertas, 8. Plastik, 9. Air keran atau air biasa, 10. Garam. Nah teman-teman, di sini sudah ada rangkaian listrik yang terlebih dahulu sudah saya pasang. Sekarang kita akan menguji dulu apakah rangkaian listrik ini menyala atau tidak. Nah teman-teman, ternyata rangkaian listrik ini menyala. Sekarang kita akan menguji pada kawat tembaga. Apakah kawat tembaga ini bisa menghantarkan arus listrik atau bukan? Ternyata kawat tembaga bisa mengantarkan arus listrik. Berarti kawat tembaga bersifat konduktor. Sekarang kita akan menguji pada kawat besi. Kawat besi ini apakah bisa mengantarkan arus listrik atau tidak? Ternyata kawat besi bisa mengantarkan arus listrik. Berarti kawat besi bersifat konduktor. Sekarang kita menguji pada karet penghapus. Apakah karet penghapus bisa menghantarkan arus listrik? Ternyata karet penghapus tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti sifat karet penghapus adalah isolator. Sekarang kita akan menguji pada kayu. Apakah kayu bisa menghantarkan arus listrik? Ternyata kayu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti kayu bersifat isolator. Sekarang kita akan menguji pada sendok perak. Apakah sendok perak ini bisa menghantarkan arus listrik? Ternyata sendok perak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti sendok perak bersifat konduktor. Sekarang kita akan menguji grafik pada mata pensil. Apakah grafik pada mata pensil ini bersifat konduktor, bisa menghantarkan arus listrik atau bukan? Ya, ternyata grafik pada mata pensil bersifat konduktor atau bisa menghantarkan arus listrik. Sekarang kita akan menguji pada kertas. Apakah kertas bisa menghantarkan arus listrik atau tidak? Ternyata kertas tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti kertas bersifat isolator. Sekarang kita akan menguji pada plastik. Apakah plastik bisa menghantarkan arus listrik? Ternyata plastik tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti plastik bersifat isolator. Sekarang kita akan menguji pada air keran atau air biasa. Apakah air keran bisa menghantarkan arus listrik atau tidak? Ternyata air keran tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti air keran bersifat isolator. Sekarang terakhir kita akan menguji pada air garam. Apakah air garam ini bisa menghantarkan aliran listrik atau bukan? Ya, ternyata air garam bisa menghantarkan arus listrik. Berarti air garam bersifat konduktor. Sekarang kita akan melakukan pada percobaan tegangan listrik. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel kita letakkan pada kutub positif saja. Artinya adalah
tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Sekarang pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala. Ya, lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tenaga tegangan yang dihasilkan oleh baterai ABC yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,2 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Sekarang pada rangkaian ketiga, baterai ditambah 1, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,2 volt. Sekarang pada rangkaian yang keempat, ditambahkan 1 buah baterai lagi, ternyata lampu menyala dengan terang. Kesimpulan, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan saya tadi, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit pada mata pensil, dan air garam merupakan konduktor. Kayu, karet, penghapus, kertas, plastik, dan air keran merupakan isolator. Sedangkan pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, semakin besar pula energi yang dialirkan lampu. Demikianlah praktikum tentang arus listrik dan tegangan listrik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.